sangat jauh. Dosa dan kesalahan menghimpit jiwaku, namun kasih-Nya datang menyentuh hatiku. Darah Yeshua menghapus dosaku. Ku dibenarkan oleh darah-Nya, disucikan dalam kasih-Nya. Tiada lagi noda, tiada lagi duka. Darah Yeshua menyelamatkan jiwa. Di bukit Golgota Nya menderita, demi cintanya Dia rela terluka. Kini ku berdiri di atas janji-Nya. Darah Yeshua berkuasa selamanya. Ku dibenarkan oleh darah-Nya, disucikan dalam kasih-Nya. Tiada lagi noda, tiada lagi duka. Darah Yeshua menyelamatkan jiwa. Di bukit Golgota Dia menderita, demi cintanya Dia rela terluka. Kini ku berdiri di atas janji-Nya. Darah Yeshua berkuasa selamanya. Ku dibenarkan oleh darah-Nya, disucikan dalam kasih-Nya. Tiada lagi noda, tiada lagi duka. Darah Yeshua menyelamatkan jiwa. Setiap dosa dibawanya pergi, dengan darah suci Dia bayar harga tinggi. Ku tak layak, namun Dia panggilku. Darah Yeshua menjadikan aku baru. Selamanya ku bersyukur pada namanya. Darah Yeshua membawa hidup baru. Kita berdoa. Kami berserah Bapa yang BWC Yesus Masih dengan Bapa yang dari dalam seluruh hati kami, Engkaulah Elohim kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa yang yang berdaulat, otoritas bertakhta dalam hidup kami, Bapa yang yang memegang hari-hari kami, yang menuntun jalan-jalan kami, yang mau Bapa yang terus berperkara Bapa, oh Tuhan, bagi setiap kami, haleluya, pribadi lepas pribadi, haleluya, dan para imam-imam Tuhan, haleluya, para kaum wanita, anak-anak muda, anak-anak sahabat Bapa yang keluarga lepas keluarga, desainnya sama saja, GPF, Jemaat Menorah, haleluya. Sungguh bersyukur di pada hari ini Bapa, dalam penyembahan di hadirat-Mu dengan puji-pujian, bahkan kesaksian, menghasilkan nama-Mu Bapa, meninggikan nama-Mu Besen Yesus Masih Roh Kudus Tuhan. Biar nama-Mu, biar Bapa dipuji, Bapa disenangkan, Bapa bersuka dalam penyembahan, dalam pemberian dalam korban-korban kami Bapa. Dan saatnya bagian-Mu Bapa, porsi-Mu Bapa yang lewat parasat yang di pekan ini Bapa, parasat sauti Tuhan, Kau mengajar, Kau mendidik, Kau berbicara sebagaimana Kau mau kami terus Tuhan bertumbuh dalam ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu di dalam parasat-parasat Bapa yang setiap bahkan setiap sahabat Bapa. Besen Yesus masih berkonsentrasi dalam nama Yesus Masih. Setan yang selalu manifestasinya mencuri benih-benih firman Tuhan lewat rasa tidak fokus, tidak konsentrasi, mengantuk, apapun itu benih-benih kuasa teritorial orang kuat dalam nama Yesus Masih. Kami berangi, kami menolak, kami usir darah Yesus Masih berkuasa.
Haleluya. Oh Tuhan, berkuasalah, berbicaralah di Roh Kudus di sini selama Tuhan. Kami berjaga-jaga, kami sungguh bersyukur di petang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom shalom ya. Shalom shalom jemaat menorah. Haleluya. Shalom. Saya sering katakan bahwa sebagai imam, sebagai pelayan, ini Pak Kepala sendiri, saya percaya, ya Bapak percayakan untuk menuntut jemaat, untuk mendidik jemaat, ya. Saya bersyukur kita boleh berjuang, mama-mama. Haleluya, semuanya boleh berjuang, semua yang setia. Haleluya. Saya saja senang, ya, manusia imam saja boleh senang, boleh bersuka cita. Mengingat Bapak yang pun punya sukacita yang sama, haleluya, dalam perjuangan kita. Amin ya, Ma. Karena kita sudah katakan kemarin, bahwa kita ini kita terdaftar di pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, haleluya. Dan nama-nama kita tercantum jelas di sana. Haleluya, jemaat ya, masing-masing kita beberapa jumlah keluarga, ya, kepala keluarga berapa jumlahnya tercantum, berapa jumlah jiwanya tercantum benar. Maka bagi saya, nama-nama kita bukan hanya tercantum di data jemaat, di depak atau di dalam kehidupan kita, ya. Namun ada kewajiban kita, mama-mama. Hak mama-mama dilayani, didoakan, ditopang, ya, dikunjungi. Haleluya. Tapi kewajiban, ya, pelihara, ya, dalam kesempatan dalam pertemuan ibadah, silakan pelihara. Haleluya. Ya. Ayo dong cek nanti di sana. Oh betul, jiwa jemaat GPP Lora itu kalau tidak salah 93 jiwa umat. Kakak kalau tidak salah 23 kepala keluarga. Ya, pertemuan bilang, Pak Iqbal sampaikan, hitung lain jangan sampai keliru. Ya, karena ada yang sudah meninggal, ada yang keluar, haleluya. Nah yang keluar, dia bisa asal-asal dia langsung pilihan sendiri mau keluar, ya, mau sendiri mau keluar, dia mau kembali mulai sabar dulu, ya, dia mau kembali lagi menjadi jemaat, dia harus berdiri dan bersaksi, haleluya, harus klarifikasi, harus konfirmasi, haleluya, supaya kita tidak main-main. Itu dari sisi pemerintah, Bapak Ibu, itu dari sisi organisasi, haleluya, dari sisi Torah, ya, teruskanlah hari Sabat. Ingat dan teruskanlah hari Sabat. Setiap pekan, setiap Sabat, haleluya. Saya pernah katakan di sini kata Pak Gembala tidak catat dalam absen, ya. Mana yang rajin, mana yang pemalas. Ya, tidak sampai sedengkal, sampai se-ekstrim itu. Ya, namun kita boleh memilih pilihan yang benar, Bapak Ibu. Para satria, kita boleh memilih pilihan yang benar, haleluya. Kita memilih jalan yang benar, haleluya. Lu tidak jauh ada di pertemuan ibadah karena ibadah mengandung janji, haleluya, haleluya. Bapak Yahweh sampaikan, ya, lewat Mose pada Bani Israel, Bapak yang mengizinkan kalian melewati padang gurun selama 40 tahun. Haleluya. Kalian berjalan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Ya, Bapak yang izinkan kalian lapar, kalian haus. Haleluya.
supaya kalian mengerti bahwa manusia, bahwa kalian tidak hidup, ya saya dan saudara tidak hidup dari, dan tidak makan, ya kita roti bukan bahan pokok, bukan dari nasi dan ya manusia itu bukan dari roti saja. Saya hidup bukan, saya sudah hidup bukan dari ada ada hal yang Bapak izinkan, ada perkara yang Bapak izinkan, saya memahami, saya temukan, Bapak izinkan kita lapar, Bapak izinkan kita berkumpul, Bapak izinkan kita ada proses, ada tantangan, ya. Bapak izinkan kita mungkin menderita, Bapak Israel lapar, supaya mengingatkan, supaya kalian butuh firman, ya. Kalian hidup bukan dari roti saya, tapi dari setiap daftar yang keluar. Maka kita ada pertemuan Bapak izinkan, ada masalah Bapak izinkan, ada proses Bapak izinkan, dan Bapak mau supaya kita ingat Tuhan. Ya. Itu kita mungkin boleh Asep paham lah. Moses di dalam dalam kitab itu, dalam kitab Ulangan ini, Moses sampaikan, jika kalian sudah memasuki tanah perjanjian dan kalian sudah membangun rumah bagimu, haleluya, dan mendiaminya, dan ternakmu bertambah, dan harta dan perakmu bertambah, ya, Moses ingatkan, jangan makan Bapak Yahweh. Ada satu sisi Bapak izinkan kita menderita lapar, proses, ya, supaya Bapak mau kita ingat Tuhan. Ada sisi lain, Bapak berkati Bani Israel masuk tanah perjanjian, menikmati rumah, menikmati ternak bertambah, perak bertambah. Namun saya katakan, jangan makan Bapak Yahweh. Karena itu jelas. Orang kalau kekurangan, orang kalau bergumul, orang kalau butuh Tuhan, pasti dicari Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kalau rekening bertambah, nominal bertambah 2 digit, 3 digit, masalah aman, it's okay, semua lancar-lancar, oh haleluya. Sahabat, macam kita boleh, macam kita yang atur Tuhan, masalahnya macam suka kita saja. Saya tegur pada anak buah kita yang kerja tenaga kebersihan ini, Dix, mau kalau mengisi itu lapor. Saya tahu, saya kan informasi mau mendaftar CPNS. Tapi kalau mau hilang, kok itu lapor. Supaya kita pengawas ini tahu, kok tidak bisa, kok tidak hadir. Jangan suka poin. Nah, di hadapan Tuhan, haleluya. Bapak mau kita, tapi yang luar biasanya Bapak, ya, luar biasanya Bapak, dia ciptakan saya dan saudara, ya, bukan seperti saya saudara kemarin, bukan seperti robot, haleluya. Dia tidak akan kontrol secara, dia tidak akan seperti remote, ya, ibadah, franking ibadah, haleluya. Dia kembali ke tangan kita, Bapak Ibu. Untuk beribadah dan tidak beribadah, silakan. Pak Gembala sering sudah pernah sampaikan, silakan pilihan kepada apa di tangan kita masing-masing. Namun sebagai imam, sebagai pelayan, ya, baiknya saya menghimbau supaya kita memilih hidup. Haleluya. Haleluya. Memilih hidup supaya kita dan keturunan kita beroleh tanah perjanjian. Mewarisi tanah perjanjian. Mewarisi hidup yang kekal. Haleluya. Ya, kita sama-sama mendoakan, sama-sama saling menopang, mendoakan. Ya, tidak bisa kita kerjakan keselamatan. Karena misalkan kemarin kita masing-masing bertanggung jawab. Satu keluarga pun, saya pribadi, Novita pribadi, Hadasa pribadi, masing-masing satu keluarga bertanggung jawab. Haleluya, pertobatan kita di muka di hadapan Bapa. Namun untuk mengerjakan keselamatan kita butuh topangan doa.
Kalau doa jangan sama ibu tuh potongan doa. Mama-mama kadang ada yang ke rumah sering-sering dengan Mama Asa. Mama sering-sering sampai menangis. Butuh share dan butuh potongan doa. Ya, tidak ada yang bisa berdiri dengan kekuatan. Saya buat dia sering-sering dia banyak kali. Akhir-akhir dia mau maju ujian, ya ujian akhir. Dia kita mau dua lagi. Saya mimpi ini dia orangnya bahasanya killer, tolong begitu, ya agak rasis lagi. Ya sudah, saya topang doa. Dan bagaimana tadi? Oh, luar biasa lancar. Haleluya. Ya. Saya bersyukur kita boleh saya boleh jadi berkat. Haleluya. Mau saya ingatkan, mereka lihat, kau bukan cuma ada butuh, ketika kau butuh Tuhan, kau berdoa, kau minta Bapak doa. Saya Bapak doa. Namun kau harus datang kamu bersyukur, cari ibadah-ibadah yang menyembah Bapa. Saya rasa begitu. Di Makassar cari di mana ada gereja yang menyembah Bapak Yahweh. Di mana ada, yuk. Sekali-sekali kau datang. Ya. Adilnya kita berseru kepada Bapak yang membela. Ya, saya bilang saya berdoa, Bapak, kau juga berdoa dengan nama Bapak Yahweh. Oke. Tapi kau harus punya waktu untuk beribadah. Harus punya waktu bersyukur. Tuhan sudah bela, Bapak sudah bela. Ada sekarang bagianmu bersyukur. 10 orang yang sakit kusta, yang tahir semua. Berapa yang kembali, Bapak Ibu? Ya, berapa yang kembali sebagai ungkapan syukur atas kesembuhan yang dia peroleh. Sama-sama bersyukur. Yesus kasihanilah kami. Haleluya. Yesus berbicara. Bilangkan lagi kepada para imam-imam. Dalam perjalanan sama-sama sembuh, Tuhan ada yang kembali. Ya, biasanya saudara pun, ya, satu sosok yang sama hari ini kembali bersyukur, kembali, haleluya, tahu diri, amin. Ya, buat semua yang Bapak boleh kerjakan sepanjang tahun sampai tahun dalam perkenan Bapak kita masuk 5785. Ya, kita masuk satu TC, haleluya. Baik di bulan ini, bulan Elul Bapak Ibu, ya. Bagian saya dan saudara untuk prepare, haleluya. Prepare diri sebaik-baiknya. Perhatikan di hidup kita sebaik-baiknya. Supaya kita semakin dibaharui, dibersihkan, hal-hal yang tidak beres dibersihkan, haleluya. Saya katakan Bapak Ibu, dosa itu seperti lantai yang licin, lantai yang berlubang. Atau kita mungkin punya kamar mandi, atau kita jalan kita ke kamar mandi itu dia licin apa? Ya. Kalau lantai licin yang berlumut kita malas tahu, kita pandang remeh, anggap remeh, pandang enteng, ya. Ya, berikut kita salah-salah kita bisa mau ya, mungkin bisa celaka, pecah kepala. Nah, dosa sama. Haleluya. Kalau tidak dibersihkan, kalau lumut tidak dibersihkan, haleluya, kita bisa resiko. Dosa tidak dibersihkan, kita sendiri yang tanggung jawab. Amin ya, haleluya. Sehingga kita boleh terus bertumbuh, haleluya, di sahabat hari ini, di petang hari ini dalam parasat softing, dalam apa yang Bapak percayakan bagi kita belajar. Pak, nanti bisa tampilkan Pak, ada foto, ada gambar itu. Saya akan bacakan.
Ibrani pasal yang ke-16 18. Oke. Bapak Ibu, saya ingin lagi berdiri. Haleluya. Pasal 16 ayat 18 sampai 20 saya akan bacakan. Ibrani 16 ayat 18. Kamu harus menetapkan para hakim dan pejabat di setiap kota yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu sesuai suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan keputusan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan memandang muka atau menerima suap, karena suap benar-benar membutakan mata orang bijaksana dan membelokkan perkataan orang benar. Dalam segalanya kejarlah keadilan, supaya kamu tetap hidup dan mewarisi negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Oke, saya duduk. Pada saat ini sahabat hari ini, Bapak Ibu, ini mengisahkan bagaimana Mose dia akan berpisah dengan Bani Israel, ya. Dalam kitab Ibrani ini dipaparkan dengan perkataan-perkataan Mose sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, dan Mose tidak akan masuk bersama mereka. Deparing atau perkataan-perkataan Mose bagi Bani Israel. Dan pasal 16 ini, haleluya, di pasal ini Mose Bapak memberitakan untuk mereka memilih seorang hakim. Haleluya. Seorang hakim dan seorang petugas, seorang penegak hukum yang akan menghakimi Bani Israel, yang akan menghakimi bangsa pilihannya dengan keputusan yang tepat, dengan keputusan orang yang benar. Kamu harus menetapkan para hakim dan pejabat di setiap kota yang berikan Yahweh kepadamu sesuai suku-sukumu. Mereka harus menghakimi mereka bangsa itu dengan keputusan yang adil. Pertama, ya, seorang hakim harus bisa memutuskan keputusan yang adil. Yang kedua, seorang hakim harus tidak boleh memandang muka. Seorang hakim tidak boleh menerima suap. Ya. Dan seorang hakim, ayat 20, dalam segalanya kejarlah keadilan supaya kamu tetap hidup dan mewarisi negeri perjanjian. Ini poin-poin bagaimana seorang hakim harus bersikap, harus dalam tanggung jawab yang ditetapkan Bapa yang baik. Jangan menerima suap. Saya pernah katakan, kalau kita mungkin giliran kita tidak lurus-lurus untuk kita supaya kaya, ya, kita tanggung jawab dengan profesi yang Bapak percayakan. Ada bendahara, ada yang pejabat, ya, atau tanggung jawab dalam pekerjaan dengan tanggung jawab memegang uang dengan nominal yang besar. Ya. Kalau kita tidak mau lurus-lurus, saya pikir lurus berlimpah. Haleluya. Ya. Namun karena kita tahu firman, haleluya. Atau dengan kondisi sekarang yang lagi tren, gratifikasi, menerima fasilitas dari orang yang beri, sama-sama menikmati keuntungan. Makanya kan sekarang terakhir ini parcel itu sudah dilarang, ya, kalau tidak salah. Untuk pejabat-pejabat dilarang untuk menerima parcel, itu bisa masuk gratifikasi. Ini Bapak Ibu, ini rahim. Tidak mungkin orang yang ada, kalau betul dia kasih, ya, tidak mungkin sikap kita biasa-biasa. Pasti kalau tidak, sikap kita agak-agak, dia pernah bantu saya, dia sudah kasih saya. Paling tidak respon kita dengan pribadi itu beda.
Ya. Nah, sebagai seorang hakim yang Bapak perintahkan bagaimana supaya kita tidak boleh menerima suap seperti orang fasik. Orang fasik menerima suap dalam bentukan dan mereka membelokkan perkataan yang benar. Haleluya. Habakuk katakan keadilan muncul terbalik. Orang fasik mengutuk orang benar, keadilan muncul terbalik. Haleluya. Ya. Yang salah dibilang, yang salah disampaikan itu betul. Itu profesi hakim bisa seperti itu. Karena kita harus ikuti sebuah sidang. Dan mungkin kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang juga atau mengerti hukum, ya. Dan kita lihat keputusan tidak adil dan mungkin kita sebagai warga tidak suka dengan keputusan hakim yang keliru. Jengkel ya, haleluya. Harusnya orang itu dihukum tapi putusannya berbeda dengan hukuman yang harus dia terima. Sehingga kita belajar bagaimana untuk memutuskan sebuah perkara, haleluya, untuk mengadili sebuah perkara, bagaimana yang saya temukan bagaimana kita butuh hikmat, Bapak Ibu, haleluya. Saudara butuh hikmat untuk memutuskan perkara yang benar dan tidak keliru, yang benar dan adil. Kejarlah keadilan supaya engkau hidup dan mewarisi tanah perjanjian. Ya. Bapak perintahkan bagaimana keadilan ini harus kita perjuangkan, haleluya. Ya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, apa yang dituntut Bapa daripadamu? Haleluya. Yang selain hidup dalam keadilan. Betapa sedangkan dia sendiri, ya. Jangan kita berpegah dengan kekuatan kekayaan kita, namun biar kita berpegah karena kita mengenal dan mengetahui Bapa Yahweh yang menyukai keadilan. Yesus tadi, ya. Kita sudah baca, saya temukan dan saya sadari luar biasa, ya. Yesus tadi, Bapa Yahweh, dan kita katakan sebentar ya. Yesus 52 tadi, ya. Untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar, batu cadasku, dan di dalam dia tidak ada ketidakadilan. Bapak saya adil, bagaimana kita? Ya. Dia suka justice, adil. Haleluya. Maka tidak selalu berdoa, haleluya. Dengan hikmat Bapak karuniakan selalu tahu mengadili, menghakimi, ya. Dua orang ibu yang mengaku sama-sama punya bayi yang sama, haleluya. Dengan hikmat yang luar biasa, Bapak yang karuniakan selalu sampaikan, kalau begitu ambil pedang dan potong dua. Dan ibu kandung bicara, jangan Tuhanku, serahkan saya anak ini kepadanya Bibus. Serahkan yang satu, potong bagimu sudah. Betapa luar biasa, selalu berikan bayi itu kepada ibu yang meminta menyerahkan anaknya. Kita hikmat luar biasa, seorang raja selalu boleh memilah, menghakimi, mengadili. Amin. Ya, kaki sebagai imam untuk memberi keputusan di hadapan jemaat dalam negara jemaat. Haleluya. Kita harus penuh dengan hikmat, Bapak Ibu. Minta hikmat supaya kita tidak salah menjawab, supaya kita tidak salah memberi keputusan, supaya kita tidak salah menilai. Haleluya. Dan sesuai Torah keputusan. Saya temukan bagaimana seorang tuan, ya, kalau dia, yang saya tambahkan, kalau dia punya orang kerja, ya, tenaga kerja, bagaimana tuan itu tidak boleh menahan upahnya.
Haleluya. Ya, hari itu dia kerja, hari itu upahnya harus berhak dia terima. Karena kalau orang ini berdoa kepada Bapa, orang ini bersungguh kepada Tuhan, ya kita bisa bersalah di hadapan Tuhan sebagai penguasa, sebagai bos. Ya. Haleluya. Sehingga di petang hari ini kita boleh temukan bagaimana orang yang bersalah pun, orang yang berdosa, ketika dia berbalik dari kejahatannya, dia berbalik dari dosanya dan melakukan keadilan, orang itu akan mempertahankan nyawanya. Orang yang berdosa, ketika dia berbalik dari jalan yang jahat dan dia mencari keadilan, orang itu akan selamat. Tidak ada yang tidak ada yang mau menerima hal yang tidak benar, yang tidak adil kepada Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, haleluya. Pada sesuatu ini banyak poin-poin saya temukan, saya pelajari bagaimana perasaan ini Bapak yang mengingatkan Bani Israel untuk mengangkat hakim. Di setiap Pak bisa tampilkan Pak ada. Oke, saya kelihatan ya. Oke. Ayat 18, ini pasal 16 ayat 18. Sohemtim and Soterim, hakim-hakim dan Soterim ini petugas, ya. Bapak Ibu katakan ada dua, hakim dan petugas atau penegak hukum. Jadi hakim itu yang memutuskan, petugas atau penegak hukum yang berwenang untuk melakukan keputusan hakim. Atau kalau itu hakim itu kalau sekarang itu mungkin yudikatif, ya. Hakim yudikatif, imam legislatif, raja eksekutif. Oke, mungkin lebih begitu. Shalt thou appoint thee in all thy serim. Haleluya. Harus di sini kalau di kitab di sini katakan harus berhakim di setiap hakim dan pejabat di setiap kota. Shalt thou appoint thee in all thy serim. Serim kalau saya temukan dalam kitab EJB ini, serim ini gerbang, juga artinya gerbang. Saya dan saudara, masing-masing kita punya gerbang. Masing-masing saya dan saudara. Kita punya dua mata, dua telinga, dua hidung, satu mulut. Bagaimana gerbang-gerbang yang saya dan saudara, mata, telinga, mulut harus terjaga. Harus ada hakim. Harus ada hakim di gerbang-gerbangmu, di setiap suku-sukumu. Harus ada hakim. Haleluya. Bagi diri kita sendiri. Paul katakan, amatilah hidupmu, amatilah dirimu dengan seksama. Haleluya. Ya. Perhatikan hidupmu, dirimu dengan seksama, dengan baik-baik, dengan teliti. Jangan seperti orang bebal, orang bodoh, tapi seperti orang arif, orang bijaksana. Ya. Supaya kita tidak melihat firman Tuhan bicara, kita tidak melihat selubar di mata orang, tapi ada balok di mata kita. Ya. Cepat kita menghakimi, tapi hati-hati. Haleluya. Maka perhatikan baik hidupmu, perhatikan baik-baik dengan saksama, dengan teliti, dengan detail hidupmu, Franky. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang bincang. Haleluya. Pasang, haleluya, mata kita, telinga kita, mulut kita, pasang hakim. Haleluya. Didik, haleluya. Seperti Paul bahwa latih-latih tubuh kita beribadah. Ya, spesial kita memberikan Injil, firman, saudara tidak ditolak. Ya.
Tapi ini harus, daging ini harus kita yang atur, Bapak Ibu. Masa katakan jangan kalian hidup lagi, jangan kalian hidup di tanah Kanaan seperti kalian hidup di tanah Moab. Suka-suka kalian sendiri, suka-suka daging kalian sendiri, suka-suka tidak ibadah. Siapa mau marah? Ya. Kalau suka pilihan kok, silakan mau pilih ibadah, tidak beribadah silakan. Masing-masing pada akhirnya akan bertanggung jawab apa yang saudara pilih. Makanya baik, ya kita boleh memilih pilihan yang benar tentang hari ini. Bagaimana kita akan bertanggung jawab bukan kepada gembala, bukan kepada nyawa, bukan ya kepada Elohim sendiri. Haleluya. Kelak pekerjaan kita akan diuji. Apakah dari emas, perak, kayu? Pekerjaan kita, pelayanan kita akan diuji. Haleluya. Apakah terbakar atau tidak terbakar? Dengan proses dan jalan-jalan Tuhan, dengan cara-cara Bapak mendidik. Haleluya. Ya, dengan proses yang Bapak yang tentukan, yang Bapak yang atur. Amin. Berbicara sopim, ya berbicara Bapak yang memilih Bani Israel untuk mengangkat hakim. Haleluya. Kalau dalam pasal 16 ini ayat yang ke-19, bagaimana Bapak Yahweh menjelaskan supaya mereka mempersembahkan korban itu korban yang terbaik. Pasal 17 ayat yang pertama. Janganlah membayangkan lembu atau kambing domba yang cacat atau buruk bagimu, bagi yang Elohimmu, karena itu adalah kekejian bagi Elohim. Korban yang cacat, korban yang buruk. Haleluya. Bagaimana ada kekejian di hadapan Bapa. Maka seperti Abraham kemarin, ya saya sampaikan, dia menjamu tamu-tamunya. Luar biasa pemberian Abraham. Dia menjamu dengan 3 sukan tepung yang terbaik. Haleluya. Dengan daging lembu yang empuk dan yang terbaik. Dengan minuman yang terbaik, dan dia berdiri. Haleluya, melayani. Mereka sementara makan dia berdiri di hadapan mereka. Dan saya percaya kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengerti, kita tahu menabur, kita tahu pemberian kita yang terbaik, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Kita saja mungkin kita bikin pesta, dan kita mengundang mungkin seorang pimpinan, bos kita kah, atau kepala kita kah, atau mungkin bupati kita undang. Paling tidak makanan kita siapa itu makanan yang terbaik ya. Supaya pimpinan kita suka, supaya bos kita senang, atau ada pejabat yang lain senang. Ini manusia saja kita mau seperti itu. Amin. Haleluya. Supaya kita boleh, Bapak mau mengajar kita. Makanya saya katakan bahwa dalam berkat ibadah, saya boleh temukan, saya boleh lihat, kita boleh sama-sama menikmati berkat luar biasa ketika sebuah keluarga, satu keluarga menjamu imam-imam, menjamu jemaat. Pemberian terbaik itu artinya ada harga yang besar yang harus kita korbankan, Bapak Ibu. Merasa capek kita, mungkin materi kita, kita harus siap untuk menjamu. Haleluya.
Makanya kan kalau kita beribadah keluarga, mama-mama, ada beberapa mama sudah buang suara. Kita juga mau, cuma tidak jadi ibadah keluarga. Boleh. Mama punya kerinduan, boleh. Haleluya. Karena rata-rata ya keluar yang ibadah keluarga mau jarang sampai terakhir hari ini jarang ya. Belum. Bukan masalah apa yang boleh kita tabur, kita boleh beri, tapi bagaimana haleluya hati mama saja mau menerima, haleluya, mau menerima tabernakel, haleluya, mau menerima tabernakel berdiam dalam rumah mama, di dalam rumah kita, haleluya, berkat, haleluya. Kalau kita menerima berkat-berkat dari tabur Elohim berdiam di kemah. Ya, Ma? Ya. Rumah kita beribadah, ya. Ada hadiran Bapa yang hadir dalam kemah, dalam rumah kita. Dalam pertemuan ibadah kita dibersihkan dalam firman dengan Torah, ditegur, dinasihati, diingatkan, ya. Tubuh kita, roh kita dibersihkan, fisik kita dibersihkan, rumah kita pun bersih. Ya. Ternyata mau ibadah, rumput mulai dibabat-babat, rumah dibersihkan, dipel, rumah dipersiapkan sepincuk mungkin. Kita bukan tegar. Kita beribadah, roh kita dibaharui, namun rumah kita beribadah pun dibersihkan, Bapak Ibu. Kita berkumpul saat ini sama-sama beribadah, roh kita dibaharui, kreatifnya dibersihkan, Bapak Ibu, dipersiapkan. Haleluya. Ya. Tempat dipersiapkan, tempat duduk dipersiapkan. Karena saya dan saudara beribadah ada hadirat Bapa dulu. Luar biasa, saudara. Ya, bagaimana kita boleh melayani Bapa Yahweh. Bagaimana kita boleh bertemu, bagaimana kita saling dari kalian, dari sebagai kalian, mama itu hadir, dia datang. Kemarin dia datang, tapi sekarang dia datang. Haleluya, Bapak Ibu, Tuhan baik. Sehingga kita mendoakan dia sesuai dengan promosi masing-masing. Ya, ada yang pamalas ibadah, saya doa, Bapak Yahweh tadi dia beribadah. Ingatkan dia setia, haleluya. Ingatkan dengan cara-caramu beribadah. Yang setiap bawa semakin roh menyala-nyala. Yang mengasihi Bapak tumbuh bertumbuh. Jemaat-jemaat yang setiap tahun bakal semakin menyala-nyala. Jemaat yang biasa-biasa bawa setia Bapak ya. Ya. Imam-imam yang luar biasa makin semakin luar biasa. Hikmat Tuhan semakin luar biasa. Haleluya. Ya, kita mendoakan sesuai dengan kebutuhan orang yang kita doakan. Supaya kita sama-sama satu kehidupan, sama-sama bertumbuh, sama-sama dewasa, sama-sama benar-benar mengasihi Bapa Yahweh, haleluya. Benar-benar mau memilih pilihan yang benar untuk mau bersekutu, haleluya. Karena yang menjangkau kita padat. Seperti pengiringan kita mengikuti Yesus, melayani Tuhan, menyembah Bapa Yahweh seperti ini, bahasanya seperti diseleksi. Jangan kita padat satu minggu ini yang bisa hari Selasa ibadah, mungkin dari Senin ada Selasa, Rabu, sama ibadah. Kalau bisa dari hari Minggu ibadah, bisa ibadah remaja, remaja muda, Senin wanita, Selasa pemuda, Selasa pria, Rabu ibadah keluarga, Kamis kembali, Jumat masing-masing, full satu. Dan Bapak Yahweh boleh ya kita Bapak konsistensi. Kita kerja, kita mungkin kerja masing-masing sebagai pegawai. Berat kalau kita tidak hadir, tidak masuk kerja. PPP bisa dipotong, ya. Kita kalau berlaku, mungkin dinas-dinas yang terima insentif PPP berbulan mungkin tidak tahu. Tapi kalau
Yang mungkin kita di kantor saya masih 3 bulan 1 kali. 3 bulan terakhir ini belum terima, jadi belum tahu dipotong atau tidak. Mungkin dipotong Bapak tuh. Itu berat. Kalau terpotong tiba itu berat. Haleluya. Mau terlambat cekap berat. Haleluya. Kalau bisa tepatin jam 8. Mentok-mentok jam 8 5 menit. Ya, itu pun sesuai menit terlambat sesuai jam. Semakin lewat jam itu kan semakin banyak potongannya. Satu arti masuk besar potongannya. Saya dengar ada satu dinas kita, satu dinas instansi, mereka teman dia cerita katanya 1 bulan dipotong 800.000. Itu kita buat pekerjaan kita hitung-hitungan. Ya. Rugi. Haleluya. Rugi. Nah, dengan Bapak bagaimana? Bapak Ibu. Iya ya. Fair saya ibarat Bapak. Kamu setiap di pekerjaan yang itu. Haleluya. Ya dari minggu bahkan kadang lembur. Maka mungkin sahabat masuk lagi, kerja lagi. Tapi untuk Bapak, untuk melayani, untuk mengasihi aku, untuk mengikut aku. Haleluya. Kita berjuang. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kita berjuang. Ya. Kita berdoa sama-sama menopang, sama-sama berdoa. Dalam pasal Sotik ini, haleluya, pasal yang ke 18. Oke, pasal 17 ayat 8. Apabila muncul suatu perkara yang sulit untuk diadili, misalnya perkara-perkara hutang darah untuk menuntut, pukul-mukul, perselisihan dan di antara pemimpin kota, maka kamu harus pergi ke tempat yang dipilih Yahweh untuk itu. Kau urusankan kepada para imam Lewi dan kepada hakim yang bertugas saat itu dan mengujarkan perkara dan menjadikan mereka memuluskan perkaramu itu. Haleluya. Ada perkara-perkara yang sulit, ya, soal tumpah darah, soal pukul-mukul untuk menuntut, ya, yang sulit yang harus diputuskan oleh seorang hakim dan imam yang bertugas pada saat itu. Ada perkara-perkara yang tidak bisa diputuskan selain dari seorang hakim dan imam. Dan apa yang diputuskan hakim, apa yang disampaikan oleh hakim dan imam itu, ayat 9, kamu harus datang kepada para imam Lewi dan kepada hakim yang bertugas saat itu dan mengajukan perkaramu, lalu biarkan mereka memutuskan perkaramu itu. Kemudian kamu harus melakukan sesuai dengan keputusan yang telah mereka nyatakan kepadamu di tempat yang akan dipilih Yahweh itu. Kamu harus benar-benar melakukan semuanya sesuai dengan apa yang telah mereka sampaikan kepadamu. Kamu harus melakukan sesuai dengan keputusan Torah yang akan mereka ajarkan kepadamu dan keadilan yang akan mereka katakan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri keputusan yang akan mereka ajarkan kepadamu. Jadi keputusan imam itu saja itu harus dilaksanakan, ya, sesuai apa yang mereka sampaikan. Garis komando di sini semuanya berusaha dari Pak Gembala. Apa yang Pak Gembala sampaikan, instruksikan, itu yang harus jemaat, itu harus sama-sama, baik para imam, baik semua pelihara dan lakukan. Apa begitu, saudara? Bukan saya menolak, tapi ketika Bapak percayakan Pak Gembala dan Pak Gembala instruksikan, kalau Pak Gembala tidak ada yang akan memberkati, ada imam yang akan memberkati, ada imam yang Pak Gembala sudah percayakan akan berdiri dan memberkati saya dan saudara. Maka saya tidak akan berani, Bapak Ibu. Ya, kamu harus melakukan sesuai dengan keputusan Torah yang mereka ajarkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka saya tidak berani. Ini mungkin sederhana, mungkin berdiri saja memberkati. Oh, tidak bisa. Saya seperti apa ya, saya menghormati otoritas, haleluya, Bapak Yahweh di tempat ini.
Sehingga apa yang Bapak percayakan ya, yang ditetapkan silahkan ditetapkan. Kalau jatuh-jatuh khotbah, percaya tadi Bapak, siapa yang khotbah? Mungkin Bapak. Bapak dan Bapak akan bisa berarti 2 kali. Apa yang sudah disampaikan tadi? Jatuh pelayanan, jatuh kesempatan, silakan ya Bapak. Dia akan penuhi. Itu berat. Jujur saya berturut-turut kami Sabtu itu berat, struggle, berjuang. Saya seperti yang nanya Bapak Yahweh, saya rindu supaya setiap kita imam-imam ini teguhkan, diberkati, semua sama-sama proaktif melayani, berkhotbah. Tapi ada keputusan, ada kembali kepada imam, kembali kepada hakim, apa yang imam sampaikan, apa yang imam itu perintahkan. Ya, supaya namanya Bapak yang terus dipermuliakan, Bapak yang terus dihormati, di mesbah di tempat ini. Haleluya. Lewat para sopir juga yang saya temukan dari pasal 17 ayat yang ke-14. Pasal 17 ayat 14 ayat 15. Memang 14. Ketika kamu masuk ke negeri yang diberikan Elohimmu kepadamu dan mendudukinya, lalu tinggal di dalamnya, kamu akan berkata, kami akan mengangkat seorang raja sama seperti semua yang bangsa yang ada di sekeliling kami. Memang kamu akan mengangkat seorang raja, namun dia adalah orang yang akan dipilih Elohimmu sendiri, orang yang berasal dari antara saudara-saudaramu, bukan orang asing. Yang bukan saudaramu, dialah yang akan kamu angkat sebagai rajamu. Haleluya. Hanya saja raja itu tidak boleh memiliki banyak kuda untuk dirinya sendiri. Juga ia tidak boleh membawa bangsa Israel kembali ke Misraim, memperoleh banyak kuda. Sebab Yahweh telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kembali ke jalan itu lagi. Raja itu pun tidak boleh mempunyai banyak istri. Artinya tidak boleh serong. Dia tidak boleh menimbun banyak emas dan perak bagi dirinya sendiri. Orang raja yang dipilih Bapak Yahweh tidak boleh menimbun harta bagi diri sendirinya, hatinya tidak boleh sarung, tidak boleh memiliki banyak istri, dan tidak boleh menimbun harta untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita boleh temukan raja-raja ketika hatinya serong, ya, seorang raja Salomo hatinya serong karena istri-istrinya menarik raja Salomo untuk menyembah. Ya. Istri-istri Raja Salomo sungguh-sungguh mengasihi bapaknya, tapi istri yang banyak, istri yang sekian banyak yang menarik hati Salomo untuk menyembah. Inilah mereka. Ya, banyak pelajaran bagaimana seorang raja yang tidak mengindahkan instruksi Bapak Yahweh, tidak memelihara Torah. Sementara seorang raja dia harus menyalin Torah, ya, dalam sebuah buku. Dia harus punya salinan Torah untuk dirinya. Ada 2 salinan Torah untuk dia simpan di pembenarannya, untuk dia pegang, dia bawa-bawa, ya. Selanjutnya dia bawa, itu dia baca sepanjang umur hidupnya. Supaya dia boleh belajar rasa takut akan Elohim. Supaya dia tidak serong, dia ditimbang ke kanan dan kiri. Ada tanggung jawab besar sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang raja. Bagaimana Raja Saul ketika Saul memerintahkan pemerintah untuk menumpaskan semua orang Amalek, namun Raja Saul menyisakan beberapa yang hidup. Bapak beritakan tumpas musnahkan.
Maka Samuel katakan, maka kerjaanmu tidak akan tetap selama-lamanya. Kalau di dalam sebentar. Oke. 1 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Hanya takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kebenaran dengan segenap hatimu, karena lihatlah bagaimana dia telah melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kamu. Namun jika kamu tetap berlaku keji, baik kamu maupun rajamu akan dimusnahkan. Ini pesan Samuel kepada Bani Israel. Ketika Saul terpilih, ya, maka mereka harus beribadah dengan segenap hati. Haleluya. Dan jika mereka berlaku keji, maka Bani Israel maupun raja mereka akan dimusnahkan. Lewat bahasa Sopim ini, kita terus belajar. Dalam pasal yang pasal 18. Kita belajar terus sampai ayat 18, pasal 18, ya. Kita coba pelajari Bapak Ibu, pada topik ini ada beberapa poin-poin dari pasal per pasal, ya, sampai di ayat yang pasal 18. Imam-imam orang-orang Lewi dan seluruh suku Lewi tidak akan mendapat bagian atau milik pusaka bersama milik orang Israel. Mereka harus mendapat rezeki dari persembahan bakaran bagi Yahweh apa yang menjadi miliknya. Karena itu sekalipun mereka tidak punya milik pusaka di antara saudara-saudaranya, namun Yahweh sendirilah milik pusaka mereka, seperti yang telah dia katakan kepada mereka. Inilah hak imam dari orang-orang yang mempersembahkan kurban sembelihan, baik lembu maupun domba. Mereka harus memberikan kepada imam pada depan kedua rahang dan perutnya. Jadi para imam dan suku Lewi itu berhak mendapat pemberian-pemberian dari korban-korban persembahan kepada Bapa Yahweh. Ya, dari pemberian-pemberian mereka, Bani Israel kepada Bapa Yahweh, ada beberapa bagian-bagian dari korban bakaran itu menjadi milik seorang imam. Ya, karena dia tidak mendapat warisan di tanah perjanjian, Bapa Yahweh sendirilah sebagai warisannya yang kekal. Kalau Bapak bisa sampaikan, Pak? Lanjut juga bisa sampaikan. Sedikit. Pada pasal yang ayat yang ketiga ini, inilah hak imam dari orang-orang yang mempersembahkan kurban sembelihan, baik lembu maupun domba, mereka harus memberikan kepada imam. Coba, saya mau jelaskan. Nah, oke. Pasal 18 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Naik. Sebelah sini. Ayo, oke, sama aja ya. And this shall be Mizpah upon the right of the Kohanim from the people from them that over the Sepham, whether it be so or say, and they shall give unto Kohanim the shoulder and the two jaws and the stomachs. Kalau sini dipaparkan ya paha depan, kedua rahang dan perutnya. Kita ingat Pinehas ya, ketika mereka berdiam di Sitim, kemudian mereka menyembah Baal Peor, lalu sementara mereka meratapi ya hidup mereka, dan datang seorang pria membawa wanita Midian. Datang Simri membawa Kosbi. Ya. Pinehas berdiri dan di tangannya dia mengambil ping, ya, dia mengambil tombak, ya,
Dan yang masuk mengikuti mereka dalam kemah dan menusuk dalam perut mereka. Ya, kita bisa itu. Kepada Phineas membela dan Bapak Ibu sumpah bahwa ada perjanjian kekal seorang Phineas, haleluya, sebagai imam. Dan ayat ini menggambarkan sebagai penghormatan merujuk kepada pelayanan dari seorang Phineas. Dia mengangkat tombak dengan tangannya. Maka di sini diberikan persembahan mereka itu lembu dan domba yang dipersembahkan itu jadi shoulder atau bahu atau tangan, ya, itu jadi milik imam. Kemudian jaws atau rahang, ya, di dalam terjemahan Phineas berdiri, ya, terjemahan dalam versi bahasa Indonesia, Phineas berdiri berdoa. Maka firman Tuhan menunjuk di sana bahwa lewat perkara Phineas, lewat tombak diangkat dengan tangannya, dia berdiri dan berdoa, maka dipersembahkanlah daging dan kurban bagi imam-imam, yaitu tangan, rahang, dua rahang, dan perut. Karena Phineas menusuk Zimri dan Cosby di perut mereka. Ya. Ini jatah seorang imam. Ini hak seorang imam bagaimana dia melayani di kemah pertemuan, dan Bapak yang menyiapkan, haleluya, pemberian-pemberian yang terbaik, luar biasa baik Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur ya Bapak Ibu, Bapak yang baik, Bapak yang pelihara, kita berdua dalam perjalanan Bapak yang baik. Bapak pelihara sampai 44 tahun. 44 tahun Bapak boleh pelihara, saudara Bapak Yahweh, boleh lewat jam 12 take, Bapak yang baik, sehat terpelihara, fisik boleh setia melayani Yahweh. Rata-rata dia yang 88 sudah 40-an sudah. Ya ampun, bukti banyak. Haleluya. Kadang lagi, tapi mau baca kitab suci ini harus pinjam kacamata. Saya bisa baca sih Bapak Ibu, tapi harus ada lampu, harus ada lampu terang yang menggorok, saya bisa baca. Baru enak baca. Kalau kita suka kecil-kecil gitu, saya bilang, Bapak itu masih bisa baca ini. Kalau saya bilang, kita suci kecil-kecil itu mau baca itu punah gitu. Benar adanya Paulus katakan, roh memang fisik merosot, haleluya. Tapi kita tidak tawar hati, meskipun manusia lahir kita merosot, tapi batin kita dibaharui, amin. Dari hari ke hari. Roh kita dibaharui Tuhan, roh kita akan dibaharui selama daging kita merosot, Bapak. Selama daging kita naik, selama daging kita di atas, roh tidak bisa bekerja. Ruang tidak bisa bekerja dalam hidup saya, saudara. Harus ada yang korban. Harus ada yang tidak makan. Ya. Harus ada yang ditingis. Seperti sebuah bencana. Meja mimbar ini ketika dibentuk dari sebuah batang, ya, kayu, haleluya, dari mungkin disomil tukang kayu, pegang mimbar ini mulai lekuk ini mulai dipotong, diiris. Ini banyak lekuk, saudara, dari bawah banyak, di atas banyak, haleluya. Dipotong dan menjadi mimbar yang indah. Amin. Amin ya. Seperti saya saudara yang barang siapa mau menyucikan diri, haleluya, di hadapan Elohim, haleluya, sehingga menjadi suatu bencana yang mulia, haleluya, untuk dipandang mulia dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia, haleluya, amin. Diproses, ditegur, diteplak,
Ya, baik Gembala. Tadi sangat diberkati. Bahkan rata-rata saya rekam dan saya simak lagi di rumah. Haleluya. Saya nikmati, saya ditegur lagi, dinasihati lagi. Wah, haleluya. Sehat. Fisik sehat, roh sehat. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Pasal yang ke itu hak imam. Oke. Ayat ke-9. Dan jika kamu sudah masuk ke negeri yang diberikan Elohimmu kepadamu, jangan meniru perbuatan kekejian dari bangsa-bangsa yang ada di situ. Jangan didapatkan seorang yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuannya sebagai kurban bakaran atau sebagai peramal, penalah, penenung dan penyihir, pemantra, penanya arwah, ahli nujum, atau pencari petunjuk kepada orang mati. Sebab semua orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Yahweh. Dan karena perbuatan keji itulah Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa itu dari harapanmu. Hendaklah kamu sempurna bersama Yahweh Elohim. Jika kalian masuk ke dalam tanah perjanjian, mau saya sampaikan kepada Israel, jangan kalian tiru, jangan kalian ikut apa yang mereka buat di tanah sana. Anak-anak muda, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam bersosialisasi, hati-hati dalam beraktivitas dalam media sosial, dalam sekolah pendidikan. Hati-hati. Ya bukan anak muda ya berjuang dari masa mudamu. Setiap kita, jangan meniru apa yang mereka buat. Jangan jangan menikmati, haleluya. Kadang-kadang kemarin kita dalam satu perjalanan ya dengan orang-orang dari provinsi, orang-orang dari balai provinsi kan, kemudian kita menuju ke Atrio sampai kita ke TPA, kita lanjut ke Atrio, dan sepanjang perjalanan ya sama-sama dengan sopir, sama-sama dengan mereka putar-putar lagu duniawi, lagu takarua, lagu cinta, lagu haleluya, semua terpapar. Nah, bagi saya saudara itu kita belajar ya supaya perkara-perkara demikian tidak mengkontaminasi spirit rumah saya dan saudara. Karena mereka akan menarik, haleluya. Mereka akan menggiring bangsa Israel. Mereka berdiri di sini, mereka berbuat pelacur dengan perempuan-perempuan tua, rangsangan badani, begitu mudah menjerat Bani Israel, begitu cepat mereka menyimpang. Allah sampaikan kepada Moses, turunlah karena bangsa pilihanmu. Dengan cepat mereka menyimpang dengan menyembah patung tuangan. Musuh akan menggiring, haleluya. Musuh akan menggiring Bani Israel secara bertahap. Mereka diajak, mereka datang, mereka duduk, mereka ingin makan, ya. Mereka datang, mereka duduk, mereka makan, dan mereka sujud menyembah. Oh, haleluya. Dan Bani Israel nyatu menolak. Bertahap Bapak Ibu, haleluya. Makanya bagus itu kadang-kadang kemarin media sosial, ketika kita amati itu, ya satu page halaman kita amati, dan tidak muncul lagi berikut-berikut. Dan itu betul. Ya, mungkin itu saya media sosial, Facebook. Kita mungkin halaman, kita sudah lihat hal-hal yang kita lihat saat itu. Nanti kita geser-geser di scroll, nanti muncul lagi. Oh, haleluya, tipu daya. Oh, tidak bagus. Nanti akan datang, dia akan menyeret, dia akan menggiring supaya kita
Sampai minta darah yang dalam nama Yesus masih tidak jatuh. Haleluya. Dalam penyembahan berhala, dalam perkara berkenan mendapat. Ketika akan satu kali bahasanya draw, bahasanya kanan kiri gitu. Mulai pemalas, mulai cara-cara beribadah, mulai pura-pura berdoa. Minggu depan masih bisa sahabat. Saya masih bisa doa. Mungkin ya dalam pekerjaan sekalipun kita bagaimana tahu memprioritaskan bahaya. Kalau saya tidak ibadah, kemudian saya bisa di luar tanah merah, lalu hari ini misalnya atau ibadah hari setiap ibadah kami, setiap ibadah Rabu, rata-rata mulai jam pukul 5, saya temukan jam 5, ya. Teman-teman imam-imam di tanah merah mereka semua ibadah, mereka mulai masuk berdoa, mereka masih menyembah. Gelisah. Kalau tidak sama-sama macam tidak mau lakukan. Kita semacam mereka sedang berjuang sementara saya. Makanya ibu-ibu kalau misalnya berhalangan, ya, misalnya tidak bisa sabar beribadah karena melakukan Torah di rumah, ya, ibu-ibu yang melakukan Torah baiknya juga ikut berjuang. Seperti sama-sama kita di sini menyembah berjuang. Ibu-ibu kalau bisa di rumah, kalau sahabat tidak beribadah, tidak menguruskan sahabat, ya silakan ikut sahabat lewat media sosial, lewat online. Ya. Kurangi perkara-perkara lahiriah di hari sahabat. Ya kecuali untuk perkara-perkara kebenaran, ya kita aktif di media sosial untuk perkara-perkara roh. Silakan. Jangan kamu sempurna bersama dia. Haleluya. Baik, kita lanjut. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Oke. Apabila kamu pergi berperang melawan musuh-musuhmu dan melihat kuda-kuda, kereta-kereta perang dan rakyat yang lebih banyak daripadamu, jangan takut kepada mereka. Sebab Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari negeri Misraim adalah menyertaimu. Maka ketika kamu mendekati medan pertempuran, kamu harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Ketika dalam medan pertempuran, seorang imam seperti ini dan seorang imam yang diurapi, ya kalau saya baca seorang imam yang diurapi dalam peperangan, yang itu harus berdiri dan berbicara. Dengarlah Israel, Shema Israel. Hari ini kamu datang ke medan pertempuran melawan musuh-musuhmu. Jangan hatimu jangan lemah. Jangan tawar hati. Jangan takut, jangan gemetar, jangan gentar terhadap mereka. Sebab Yahweh Elohimmu ada bersamamu untuk berperang bagimu melawan musuh-musuhmu demi menyelamatkanmu. Haleluya. Ingatlah Bapak Ibu, dalam peperangan, dalam pertempuran, Bapak Yahweh itu bekerja. Haleluya. Bapak Yahwehmu ada di antaramu. Untuk berdiri dan berperang dan memberi kemenangan. Kemenangan sudah Bapak Yahweh jamin. Haleluya. Menang lebih dari para pemenang. Betapa status orang percaya itu luar biasa. More than conquer, penakluk, menang menjadi para pemenang. Kemenangan sudah Bapak yang jamin. Namun bagi kita jangan tawar hati. Seperti beberapa pengintai, mereka masuk ke dalam perjalanan dan hati mereka kecut, hati mereka tawar, hati mereka lemah. Dengan kenyataan, dengan masalah, dengan situasi di hadapan mata mereka. Namun seorang Kaleb dengan berani, dengan percaya diri bahwa
Bapak yang dalam hidup kita, Bapak yang akan membela, Bapak yang akan ilah mereka, Dewa mereka sudah menyediakan mereka. Namun jika Bapak yang berkenan, ya ada bagian Bapak berkenan, Bapak suka saudara-saudara, maka Bapak yang akan pasang badan. Dan perwira pun harus berbicara kepada bangsa itu. Siapa yang mendirikan rumah baru namun belum menempatinya, ya pergi kembali ke rumahnya agar dia tidak mati dalam pertempuran orang lain menempati rumah. Siapa yang menanami kebun anggurnya namun belum menikmati buah, bela pergi kembali ke rumahnya agar tidak mati dalam pertempuran. Dan tujuh, siapa pula yang telah bertunangan dengan kebetulan wanita namun belum mengawininya, biar pergi kembali ke rumahnya agar tidak mati dalam pertempuran. Itulah kan, para perwira pun harus berbicara lagi pada bangsa itu demikian. Siapakah pria di sini yang takut dan tawar hati? Biarlah dia pergi kembali ke rumahnya supaya hati saudara-saudara tidak menjadi lemah seperti hati. Haleluya. Kita dalam hari-hari ini kita dalam peperangan, Bapak Ibu. Setiap hari dalam medan peperangan. Setiap hari kita dituntut untuk berkemenangan atas dosa, atas kejahilan dalam segala hal. Supaya kita tidak mundur, ya, dan tidak berkenan di mata Bapa. Sehingga di sabat hari ini, Bapak Ibu, ayat 17, 18 dan terakhir. Paulus menumpas mereka habis-habisan, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, sebagaimana yang telah diberitakan yang ilmu kepadamu, supaya mereka tidak mengajari kamu untuk melakukan semua perbuatan kecil yang mereka lakukan kepada ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa terhadap Yahweh. Tidak ada tawar-menawar, ya, harga mati orang Het, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus harus tuntas, bersih. Kita kanan. Namun kenyataannya mereka dimusnahkan kan tidak begitu. Orang-orang yang beribadah Kanaan. Kenyataannya, saudara, saya temukan Hakim-Hakim ayat yang pasal ke-1 ayat 21. Keturunan Benyamin tidak mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Sebaliknya orang Yebus itu justru hidup bersama-sama dengan keturunan Benyamin di Yerusalem hingga hari ini. Ayat yang ke pasal 2 ayat ke-7. Umat Israel beribadah kepada Yahweh semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yosua. Dia telah melihat semua perbuatan besar Yahweh yang dia lakukan untuk orang Israel. Kemudian Yosua dan Nun hamba Yahweh itu mati pada usia 110 tahun. Umat Israel menguburkannya di daerah milik pusaka yang dinas. Selanjutnya ayat 10. Sesudah seluruh generasi itu mati dan dikuburkan bersama leluhur mereka, perhatikan, maka bangkitlah generasi baru yang tidak mengenal Yahweh dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dia lakukan bagi umat Israel. Ayat 11, kemudian Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka beribadah kepada Baal. Generasi yang menyembah Bapa Yahweh, yang mengenal Bapa Yahweh, yang dipimpin Bapa berperang, mereka mati binasa dan bagi satu generasi yang tidak mengenal Bapa, yang tidak mengenal peperangan di tanah Kanaan. Generasi yang baru dan justru mereka dengan mirisnya mereka menyembah Baal. Maka ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Yahweh tinggal
supaya dengan perantara mereka orang Israel dapat uji, yakni orang-orang Israel yang tidak pernah mengenal semua peperangan melawan Kanaan. Maksudnya ialah supaya generasi Bani Israel yang tidak pernah mengenal peperangan yang sudah-sudah dapat melatih berperang. Oleh Haleluya. Sehingga hari ini kita boleh mengenal Bapa Yahweh. Hari kita generasi yang menyembah Bapa Yahweh, biar kita tetap memelihara, memegang perintah-perintah, penetapan kepada Bapa Yahweh, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Tetap melayani dan menyembah Bapa Yahweh. Haleluya. Kalian tidak meninggalkannya. Amen. Amen. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan nyanyian, kita bersenyum. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesua, pada saat Sokti itu masuk di bulan Juni, bulan terakhir kita memasuki tahun yang baru. Sokti artinya hakim. Kalau kita baca tadi bahwa keadilan kamu harus mengejar. Keadilan itu sering akan kata dari Sadik. Sadik itu orang benar, orang ini. Akar katanya itu berasal dari keadilan. Jadi sebuah renungan yang sangat sederhana begini Bapak Ibu, bahwa dalam perasaan Sokti yang berbicara tentang hati, maka kita diingatkan di bulan ini untuk menghakimi diri kita sendiri. Belum penghakiman Tuhan sendiri. Saya selama mengikuti potensi spesialis pengadaan dengan strategi pengadaan, sebelum kami diuji sama asesor penguji setelah melalui tahap beberapa ujian, itu ada namanya tools, alat yang namanya self assessment. Self assessment itu adalah kami para peserta ini dinilai untuk bisa menilai diri sendiri. Ya, sebelum kami dinilai sama asesor, kami harus bisa menilai diri sendiri. Ya. Jadi ada kata sebenarnya kompetensinya apa, ditanya ini. Jadi kita merefleksikan sebelum kita ditanya sama asesor. Ya. Dalam tes wawasan. Dan kita pun demikian, Bapak. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan berhadapan dengan 3 hari raya. Satu hari raya yang paling berhikmat dari semua hari raya yang itu. Hampir semua kalangan Judaism Mesianik mempercayai bahwa bulan Elul sebagai bulan persiapan untuk memasuki hari-hari raya yang pertama. Semua orang kalau sudah memasuki hari raya besar pasti mempersiapkan juga sesuatu. Tapi elemen yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum dihakimi Tuhan. Lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri dengan penilaian. Ajaran berkata begini, ujilah. Kalau dalam lain dikatakan cobalah aku. Ya, ujilah aku. Pilihlah hatiku. Nabi Saul katakan kepada jemaat Filos, ujilah dirimu apakah engkau masih berada tetap di dalam iman. Dan sampai kita memasuki hari raya hanya sekedar euforia. Kita sudah memasuki stage yang lebih tinggi, tahapan yang lebih naik. Bukan hanya sekedar memeriahkan, makan, minum, baju bagus, tidak. Itu sudah level-level yang belum cukup. Dan kita bagaimana memperbarui pakaian rohani kita. Jadi kita di bulan Elul ini, kita berkaca dari firman Tuhan sebagai hakim bagi kita. Sebelum waktunya kelak, kenapa masih ada kesempatan? Ya, lebih baik kita menilai kita sendiri, merektifikasi, merestorisasi, mengoreksi diri, bercermin terhadap kebenaran firman Tuhan. Supaya kelak pada saat kita berada di hadapan Tuhan ini,
Tentu kita dalam ketika berada pada ini kita sudah belajar. Ketika kita belajar itu, jadi something mengingatkan kita satu hubungan sederhana. Hatilah diri kita belum kita bertemu dengan hati yang tahu. Hati kata apa? Kalau masih ada kesempatan kita perbaiki, sebelum kesempatan itu kita. Saya menitip bagi kita dalam kitab Galatia. Ini jadi PR kita selama bulan ini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22. Adapun pekerjaan daging itu nyata, perzinahan, percabulan, najisat, seksualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, mabukkan, pesta pora, dan tanah ini aku mengatakan sebelumnya kepadamu sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, mereka melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan. Jadi yang kedua, akan tetapi buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal. Walaupun bulan lalu kita sudah lewati kita 3-4 hari. Kemudian dari Rabu, Selasa atau Rabu, kita sudah masuk. Ya. Ada 29 hari bulan. Mari kita mengoreksi hidup kita melalui cerminan dari Galatia 5 itu. Buah itu tidak akan muncul selama masih ada pekerjaan kami. Maka mari kita koreksi dengan hal-hal yang firman Tuhan katakan itu. Perzinahan, cabulan, najisat, seksualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukkan, pesta pora. Bahkan yang ini tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan dan sebagainya. Tapi kata masih banyak. 29 hari mungkin kita sudah lewati, harus dituji panas, buat bercermin apakah hatiku masih marah-marah, bercermin apakah aku masih suka bermusuhan, apakah aku suka berbantah-bantah, apakah aku masih suka iri hati, ya? Apakah aku masih suka seksualitas, percabulan, masih banyak. Barulah buah itu akan muncul dalam. Baca firman Tuhan katakan bahwa selama mungkin orang itu bersih, tapi selama Yesus tidak ada di dalam orang, maka si jalan itu akan balik. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita sudah mengenal kebenaran, jangan kita terlena. Oh, karena kita sudah mengenal nama Elohim, oh karena kita sudah sabar, oh karena kita sudah sunat, oh karena kita sudah melakukan Torah. Justru itu salah satu senjata yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan orang. Karena kebenaran yang selama ini kita kerjakan hanya sekedar lip sync semata. Jangan lagi. Di bulan lalu mengajak kita, ya, saya mengajak kita sebagai gembala. Mari kita buang hal-hal yang tidak benar dan biarkan tanah yang subur itu ditumbuhi dengan pekerjaan-pekerjaan buah roh. Yang kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kemaluan, iman, dan diri. Mari kita mencerdik dalam software. Lebih baik dihakimi Tuhan. 1 Korintus pasal 11 saya katakan, kalau Tuhan menghukum kita, baik kita bisa berdasar. Kemudian kita bayar Tuhan daripada ini jadi pelajaran bagi kita. Walaupun masih banyak tentang shopping, ya kan, mengambil rencana tidak semua sama-sama belajar. Tapi dengan shopping di LO ini, alat tulis bagi kita, hari kita nilai ini, agar kita berkesan memasuki
5785 yang hanya tinggal menghitung beberapa hari. Tidak terasa alasan kita makin dekat pada tujuh. Kita sudah dari tahun 5.700 berapa, sekarang sudah 5.785. Anak-anak yang dulu kecil sekarang sudah besar. Anak yang dulu masih dalam perut, sekarang sudah di jalan. Tidak terasa waktu. Tapi mari kita berjuang sama-sama Bapak Ibu. Tidak bisa kita menyamakan dahulu dengan sekarang. Harusnya kalau kita semakin di usia boleh bertambah seperti kayak Bapak kita dan usia kepala 4. Nah, anak-anak ada yang sudah mulai memasuki akhir-akhir masa SMA, bahkan dalam beberapa waktu akan memasuki masa generasi akan terus berlanjut. Tapi biarlah pekerjaan terus kita kerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang kami ucap syukur buat firman-Mu hari ini dalam bahasa Jobti. Kami diingatkan satu pelajaran sederhana dan masih banyak hal. Tentu kami terbatas dengan waktu dan kesempatan. Kami rindu ya Bapak, bagaimana sederhana dan singkat masuki bulan Elul, bulan terakhir sebelum kami memasuki perayaan hari raya yang Bapak berikan. Eloah Ibu Atsubah. Oh, kami hari-hari ini bercermin, koreksi diri kami, orientasi, merestorisasi, pulihkan kembali kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, segambar dan serupa dengan Elohim. Kalau ada hal-hal yang tidak patut tidak berkenan, bukakan, singkatkan, nyatakan. Berikan kami kemampuan oleh pasal Allah, nyatakan, tinggalkan hal-hal yang jahat. Kami bertobat dari segala hal-hal yang tidak berkenan, menerima pengampunan dan menerima anugerah. Sebab kami bukanlah orang-orang yang lebih lagi, kami bukanlah orang-orang yang masih muda dalam iman. Kami bukanlah orang-orang yang menerima kasih karunia lalu menerima pengampunan lalu mengerjakan pertobatan. Tapi kami mulai tobat, menerima pengampunan, menerima anugerah. Apa seperti bangsa Niniwe? Mereka bertobat, mereka minta ampun, dan mereka menerima pengampunan. Terima kasih Bapak Yahweh. Jangan kami menjadi pribadi yang dewasa. Hari-hari roh jiwa kami semakin dipulihkan. Jiwa kami yang mencintai, jiwa kami yang haus dengan Tuhan, jiwa kami yang terus merindukan pribadi dalam hidup. Agar kami tidak tenggelam dalam identitas yang hanya sekedar saja, tapi di dalamnya kami tidak ada perbuatan kebenaran. Tapi kami terus belajar dari Tuhan, hidup kami terus berpulih. Kau sendiri yang tahu jalan-jalan kehidupan kamu. Tapi tubuh kami dan bersih. Ujilah, pilihlah setiap hari. Kiranya didapati tidak yang berkenan. Biarlah kami berani mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Sama seperti seorang anak yang bungsu, bukan hanya sekedar menyadari kesalahan, tapi berani mengambil keputusan untuk bangkit dan kembali kepada Bapa. Terima kasih Bapak yang memberikan ucap syukur. Tapi mohon ampun Bapak, kiranya ada hal yang dapat tidak berkenan. Kami minta ampun bukan karena kami minta diampuni Bapak, tapi sebagai bukti kesembuhan kami bertobat dan kami mengakui kesalahan dan kami meninggalkan jalan kami. Hanya kemurahan-Mu lah kami boleh diampuni. Tapi biarlah bagian yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar saja. Bagaimana Yesus berkata ke seorang perempuan, pergilah, janganlah berbuat dosa. Terima kasih Bapak. Oh hakim yang adil, oh hakim yang penuh dengan murah hati, oh sabar terhadap kami, tidak pernah meninggalkan kami. Nanti Tuhan, hidup kami mempermuliakan lebih dalam lagi. Hidup kami menguduskan nama-Mu dalam seluruh umat. Sehingga tidak hanya sekedar saja lip-sync bibir lidah, tapi betul dari hati dan bibir lidah berkata dan perbuatan kami mempunyai. Walaupun kami sadar banyak kekurangan keterbatasan, tapi kami tidak mau melihat hal itu. Apapun yang terjadi, kami harus mengerjakan suatu kebenaran untuk memuliakan nama. Sehingga dunia boleh lihat, bukan hanya sekedar organisasi, bukan hanya sekedar pengenalan,
Karena yang sekedar diberitakan. Tetapi mereka boleh melihat darah Elohim yang ada dan hidup di dalam kehidupan. Kami menjadi saksi di tengah-tengah kami Tuhan tempatkan kepada kami. Terima kasih Bapak yang ucap syukur. Pak Firman, mereka menerangkan kepada Pak Franky dan dalam segala pemakaian kami yang seperti dipatuhkan bersama istri dan anak-anak. Akan kami semua yang mendengar di semua. Coloklah mata kami ya Tuhan, kalau kami buta. Coloklah telinga kami kalau kami tuli ya. Bangkitkan ketika kami sudah mulai lumpuh dalam Tuhan. Dan kami menyongsong dengan mata yang jelas, telinga yang mendengar, dan kaki yang terus berjalan pada kami akan lebih lagi ya Tuhan, hari ini saudara korban persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Kami memberi untuk pekerjaan kemuliaan bagi nama secara khusus kehidupan di tempat ini dalam seluruh operasional dan kebutuhan-kebutuhannya. Apa yang memberkati apa yang kami persembahkan, kuduskan yang semua itu untuk hormat kehilangan diberkati, berikan hikmat, mengolah dan Tuhan dengan bijaksana sehingga segala sesuatu apa yang dibutuhkan mereka di sini. Sebagaimana Elohim memelihara umat Israel, dengan juga pelayanan ini terpelihara oleh karena itu. Dan pujilah Elohim Yahweh di dalam ucapan syukur kami. Kami siap membawa persembahan kami. Dalam nama Yesus Tuhan Bangsa dan Negara. Baik. Terima kasih.